Pemirsa, tak hanya beras yang dioplos di Cengkareng, Jakarta Barat, Kementerian Perdagangan membongkar pabrik handphone oplosan. Puluhan ribu HP dibuat dengan merakit spare part impor dari Cina. Ada Wenda Nura di pabrik HP rekondisi Cengkareng, Jakarta Barat. Wenda, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruko 3 lantai yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan memang kalau dari luar, ruko ini tidak terlihat adanya aktivitas yang mencurigakan ya. Namun, siapa sangka di tempat yang bisa dikatakan tidak terlalu luas ini bisa memproduksi sebanyak lebih dari 5.000 HP ilegal setiap minggunya. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat, Camar dan juga pemirsa, bagaimana suasana tepatnya ini di lantai satunya. Ini merupakan spare part yang baru datang. Jadi modusnya pemilik ini mengekspor barang-barang ataupun spare part dari Cina melalui akses gelap di Batam, lalu dibawa ke sini dan tentunya dirakit menjadi bisa dikatakan HP oplosan ya, Camara juga pemirsa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat juga seperti apa handphone yang sudah selesai dirakit. Dan nah, bisa dilihat juga Camara di sini tidak hanya ada handphonenya saja, namun juga ada aksesorisnya seperti charger, kabel data, dan juga lainnya. Dan Camar dan juga pemirsa bisa dilihat, ini merupakan handphone yang sudah siap diedarkan melalui marketplace. Memang kalau dari luar tidak terlihat seperti handphone oplosan atau handphone rakitan ya. Jadi ini yang membuat para konsumen ini percaya kalau handphone ini merupakan handphone original. Namun siapa sangka handphone yang berada di dalamnya ini adalah handphone rakitan. Dan tempat ini saat ini sudah dalam pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dan tentunya sedang diproses lebih lanjut. Para pelaku pun saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang ingin membeli handphone baru, pastikan marketplace-nya terpercaya dan juga maksimalkan pembelian, usahakan membeli di store ofisialnya langsung. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Wenda Nura atas laporannya dari Cengkareng, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Barreskrim mengungkap awal mula kasus dugaan beras oplosan di 10 provinsi di Indonesia. Beras oplosan awalnya ditemukan pada akhir Juni kemarin hingga terjadi kenaikan harga. Dugaan adanya beras oplosan mulai terendus Satgas Pangan Barreskrim Polri pada 26 Juni 2025 lalu. Awal dari temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan mutu dan harga beras yang mengalami kenaikan. Satgas Pangan pun melakukan pemeriksaan sampel beras dari sejumlah lokasi. Hasilnya, ada 212 merek beras premium yang tidak sesuai mutu di bawah standar regulasi. Hasil temuan lainnya, terjadi anomali harga beras karena saat masa panen raya beras surplus malah terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Dari temuan ini, masyarakat berpotensi mengalami kerugian hingga senilai 99,35 triliun rupiah per tahun. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau makin meluas. Di Rokan Hulu, kualitas udara sangat buruk, memaksa pemerintah setempat meliburkan 200 sekolah. Sejak kemarin, Pemprov Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik api. Pemkab Rokan Hulu membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dari pantauan udara yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kapolda Riau, terlihat titik api kebakaran terus meluas. Kualitas udara di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau makin membahayakan imbas kebakaran hutan yang masif dan terus meluas. Sejak kemarin, Pemprov Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik api dalam sepekan terakhir. Data hingga kemarin, sebanyak 213 hektar lahan terbakar. Polda Riau telah menetapkan 29 orang tersangka dengan 23 kasus yang terungkap. Modus yang dilakukan pelaku adalah membuka lahan dengan cara dibakar. Menteri Lingkungan Hidup meminta para pelaku ditindak tegas. Sementara itu, hampir 24 jam api masih melalap pabrik minyak goreng di kawasan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Hingga siang ini petugas damkar silih berganti memadamkan api.
Hitam masih terlihat mengepul dari pabrik minyak goreng yang terbakar. Petugas damkar juga masih berjibaku memadamkan api dan mengambil air dari luar pabrik. Meski sejumlah titik api sudah dapat dikendalikan, namun kebakaran ternyata meluas ke beberapa area pabrik, yakni gedung pergantungan minyak ke jerigen, gedung sortening atau minyak beku, gedung barang jadi, laboratorium kantor hingga kontainer. Sementara itu pemadaman listrik dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di areal pemukiman warga yang berdekatan dengan pabrik. Sementara warga yang berdekatan dengan pabrik memilih mengungsi lantaran takut terjadi ledakan besar yang menimbulkan korban jiwa. Akibat kebakaran, 2 petugas menderita luka bakar, salah satunya bernama Agung. Menurut informasi, ia tersambar api saat sedang berupaya memadamkan kebakaran di lokasi. Kedua korban dilarikan ke RSUD Haji Bahtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. 4 rumah hangus dilalap api di kawasan padat penduduk di Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di kawasan Sawah Besar, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas. Api melalap 4 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Warga panik hingga berlarian menyelamatkan diri. Sementara warga lain berusaha menjinakkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Namun akibat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Diduga api pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah dan dalam waktu singkat membesar lalu merembet ke bangunan lainnya. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan pemadaman hingga petugas damkar harus memanjat tembok rumah untuk menjangkau titik api. Selang setengah jam kobaran api bisa dikendalikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar. Kebakaran juga terjadi di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Warga mengaku api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. 2 korban luka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara api bisa dipadamkan setelah 6 unit dan 18 personil datang ke lokasi. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pagi tadi. Getaran gempa cukup kuat, membuat warga yang tengah melaksanakan sholat subuh panik keluar rumah. Gempa magnitudo 6,3 terjadi sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terekam sejumlah kamera CCTV warga. Data BMKG, gempa berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Namun getaran terasa cukup kuat hingga kota Gorontalo. Meski skala gempa cukup besar, BPBD menyatakan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa.